seburuk-buruknya manusia adalah orang yang namimah, mengadu domba, membuat dua orang yang awalnya saling mencintai jadi bertengkar, membuat orang yang tidak saling tahu jadi kemudian ingin cari tahu, dan membuat mereka bermusuhan gara-gara perilakunya. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyampaikan, sehina-hinanya manusia adalah manusia yang bermuka dua. Gimana? Sehina-hinanya manusia. Di depan dia terlihat manis, di belakang dia membicarakan keburukan daripada orang yang dia manisi itu di awal. Nauzubillahi. Maka karena perbuatan namimah ini menghantarkan kemadharatan, tentu ini perkara yang dilarang dalam agama kita. Itu tuan-tuan, menghasut, mengadu domba, provokasi, ini semua dalam agama disebut namimah. Namimah ni jelaslah sebagaimana hadis daripada Ibn Mas'ud, Nabi menyebut ala unabbiukum mal ghadhu hiyan namimatu alqalatu bainan nas. Maukah kamu aku tunjuk apakah itu al-adhu? Sahabat kata, apa benda al-adhu ni ya Rasul? Itulah dia an-namimah. Namimah ni adalah engkau rosakkan hubungan orang dengan bawa cerita. Ni hadis Muslim. Mau jumpa ni bawa cerita, jumpa orang ni bawa cerita, jumpa ni orang bawa cerita. Imam An-Nawawi menjelaskan, namimah ni memang dia jelas bawa cerita nak merosakkan hubungan orang, tak ada kerja lain. Wa qala al-ulama an-namimatu naqlul kalamin nas ba'dam ila ba'd ala jihatil afsadi bainahum. Ulama sepakat, namimah ni memang dia nak sampaikan perkataan pada orang lain, tujuannya nak rosakkan hubungan sesama manusia itu. Ini dalam syarah Nawawi li Sahih Muslim. Contohnya si A dia kata si B, yang menyebabkan yang si C jadi tidak suka kepada si B. Walaupun benda tu cerita benar ke, cerita tak benar ke. Sebaliknya si A pula dia kata si B, yang buatkan B jadi tak suka. Ini yang disebutkan talam dua muka ni tadi ni. Tu yang duduk dalam kubur sebelum kena siksa dalam neraka, di dalam kubur dah kena siksa, dia tu kerjanya berjalan ke sana kemari, mengadu domba, bercakap bukan-bukan, mengata ke orang, fitnah ke orang, sia-sia. Dalam kubur dah kena dah, belum masuk neraka lagi. Masuk neraka tu lagi teruk lah. Namimah tu adalah orang yang tak ada kerja, cakap dia pasal orang lain, cakap dia pasal orang lain, tak ada yang dia cakap pasal orang lain pula tu, tak ada yang baik, melainkan buruknya. AJK ni daripada atas sampai ke tok siap, semua bagi dia tak elok belaka. Ada orang yang macam tu, komplain sana, komplain sini, tu namimah. Lepas tu bukan saja dia tak suka, malah dia ajak jemaah lain pula tu bercakap tentang apa yang dia tak suka tu. Dia beritahu orang tu, beritahu orang ni, beritahu orang tu, tu namimah. Benda yang sia-sia. Maka sebelum dia kena siksa di dalam neraka, di kuburan dia sudah kena dah. Wal'iyadu billahi min dzalik. Bab namimah ni, buang perangai suka bercakap tentang orang lain, melainkan bercakap tentang kebaikan orang lain. Ini sampai kawan tu mati, satu grup bermusuh orang tu nak ke bumi, dia dekat sana cakap, kau tahu tak dia ni dulu, yang Syarif dulu, oh tu dah, tu mulut kita. Kita tengok komen dalam Facebook tu kan, bukan ada pasal, ya, dia keluar pelik-pelik, sungguh-sungguh pelik-pelik. Tapi itulah hakikatnya, dia termasuk namimah. Orang yang namimah, orang yang mulut tak boleh jaga ni, besok di alam barzah dah kena lah. Di akhirat ni bukti akan datang pada dia sangat ramai. Orang yang akan mengaku, ya Allah, dia ni. Orang datang dia ni lah, orang datang dia ni lah. Habis kita. Macam mana gayanya? Maka semua orang nak tuntut di negeri akhirat nanti. Katakanlah betul apa yang kita nak cakap tu ada pada dia, maka jawabannya itu juga dipanggil sebagai umpatan. Kalau benda yang kita cakap tu tak ada kat dia, itu dipanggil sebagai fitnah. So apa nak buat Ustaz? Kau diam, tak payah cakap pasal orang lain. Itu je. Boleh tak duduk diam? Boleh Ustaz. Okey, diam, senang. Iya. Kadang-kadang dia pahala kita. Kenapa? Sebab tak buat jahat. Bila bercakap aja, habis. Kita Facebook ni,
Facebook kita, gambar kita tu. Nampak ada kan? Masa dia keluar komen dalam Facebook, baru tahu bodoh rupanya. Itu manusia. Jangan jadi sia-sia. Dan jangan cerita kebodohan pada orang lain kalau kita tu bodoh. Diam saja. Birukum bisyirarikum. Para sahabat, mau tahu enggak siapa orang yang paling jahat di antara kalian? Wah. Dan yang memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak mungkin salah ketika berbicara. Karena omongannya sesuai dengan bimbingan wahyu dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang dengarkan. Jangan-jangan kita masuk. Maka saya sering ngomong sama teman-teman saya ketika pengajian. Saya bilang begini. Kita kan sering dengar hadis ya. Umat Islam ini di akhir zaman akan terpecah menjadi berapa golongan? 73. Yang 72 di mana? Neraka. Yang satu di surga. Akhirnya setiap kelompok pengajian rebutan yang satu. Saya yang satu. Intin masuk nomor yang ke-43. Saya yang satu. Kelompok intin nomor yang 17. Saya yang satu. Kelompok intin nomor 71. Masya Allah. Sekarang kenapa tidak dibalik? Kenapa sekali coba kita balik? Jangan-jangan kita ini masuk yang 72. Jangan-jangan yang satu itu mereka. Kenapa tidak berpikir seperti itu? Tujuannya apa? Supaya bisa introspeksi untuk muhasabah. Nah maka bagus. Nah maka ketika ada hadis yang semacam ini, maukah aku tunjukkan kepada kalian orang-orang yang paling buruk di antara kalian? Kita langsung dengerin. Kenapa kita dengerin? Khawatir kita termasuk orangnya. Nah lihat sekarang, siapa mereka orang yang paling buruk? Yang pertama, al-masya'una bin namimah. Orang yang jalan kemanapun isinya adu domba. Masuk masjid, adu domba. Masuk pasar, adu domba. Di acara hajatan nikahan saudara, adu domba. Di sekolahan, adu domba. Di jalan raya, adu domba. Kemanapun tidak pernah lepas dari adu domba. Itu orang paling buruk nomor satu. Nomor dua, al-mufsiduna bainal ahibbah. Yang suka merusak dua orang yang saling mencintai. Ada dua orang yang saling mencintai, suami dengan istri, guru dengan murid, atau yang lainnya. Mereka saling mencintai, dalam hatinya tidak terima. Wah, kenapa mereka saling mencintai? Ini penyakit ini. Bayangin, ada orang sayang-sayangan, ada orang saling mencintai, ada orang saling mengasihi, dia tidak suka. Ini otaknya otak siapa? Otak setan. Tidak suka lihat orang rukun, sukanya lihat orang bermasalah. Maka yang kedua, orang yang paling buruk adalah mereka yang suka merusak hubungan orang yang saling mencintai. Ada orang saling mencintai, dia menjadi apanya? Tukang adu dombanya. Yang ketiga, ini hati-hati. Hati-hati yang ketiga. Hati-hati. Siapa orang paling jahat yang ketiga? Al-baghuna lil burai al-aibah. Orang yang mencari aibnya orang baik. Nomor satu, orang terburuk siapa? Orang yang berjalan dengan namimah. Yang kedua, yang suka merusak hubungan orang yang saling mencintai. Yang ketiga, orang yang mencari aibnya orang baik. Orang baik kelihatan senantiasa di masjid, suka duduk di majelis taklim, tidak pernah kelihatan aibnya. Ternyata apa? Dikorek-korek. Ini orang kok tidak ada aibnya ya. Ini orang kok nggak pernah terpeleset ya. Majelis taklimnya kok tidak pernah rusak ya. Masjidnya kok tidak pernah sepi ya. Pekerjaannya kok tidak pernah rugi ya. Tokonya kok tidak pernah sepi ya. Ketika melihat orang yang baik, hatinya bagaimana? Dengki. Maka disebutkan oleh para ulama, setiap pengadu domba pasti hasad. Ini rumus ini. Setiap pengadu domba pasti hasad. Maka hati-hati kita. Setiap pengadu domba pasti hasad. Maka jangan sampai kita seperti itu, karena ini termasuk apa? Termasuk orang yang terburuk, orang yang paling buruk.
Nah kemudian yang paling berat lagi, ada 2 orang yang diazab di dalam kubur. Panjenengan tahu hadisnya ya? Pemirsa Madani TV insya Allah sudah tahu semua hadisnya. Rasulullah lewat sallallahu alaihi wasallam di suatu kuburan, kemudian Rasulullah berhenti. Hati-hati ibu-ibu, baik yang di Masjid Al-Amin ataupun yang di rumah, dengerin. Rasulullah lewat suatu kuburan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti. Langsung Rasulullah bilang apa? Innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fil kabirah. 2 penghuni kubur ini, mudah-mudahan bukan kuburan kita ya, amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua oleh Allah dijauhkan dari azab kubur, amin ya rabbal alamin. Rasul katakan 2 orang ini di dalam kuburannya mereka berdua sedang diazab, hati-hati. Dan Rasul katakan mereka diazab bukan karena sesuatu yang mereka anggap besar. Artinya apa? Orang yang suka namimah menganggap namimah itu remeh. Alah, cuma namimah, cuma adu domba. Mereka menganggap bahwa itu bukan dosa besar. Yang pertama kata Rasulullah, yamshi bainan nasi bin namimah. Yang diazab ini kuburan yang pertama. Kenapa mereka diazab? Kenapa orang ini diazab di alam kuburnya? Karena suka berjalan, tujuannya adu domba. Kalau sekarang gampang, tulisannya si fulan dikirim ke si fulan, orang lain. Akhirnya orang yang membaca tulisannya, loh, ini yang dimaksud siapa? Tidak ada lain Ustadz, antum yang dimaksud itu. Akhirnya tulisannya dibalas. Tulisan balasan diambil lagi, cret, dikirim ke orang yang bersangkutan. Loh, ini yang dimaksud tulisan ini siapa? Antum Ustadz, tidak ada lain. Akhirnya 2 ustadz ini berantem. Ini penyebab azab di alam kubur. Dan hati-hati, umur kita itu pendek, tapi alam barzakh untuk menunggu datangnya hari kiamat itu boleh jadi ribuan tahun. Loh, kalau kita diazab di alam barzakh, di alam kubur, azabnya boleh jadi bukan 60 tahun. Lama sekali. Artinya apa? Hati-hati, jangan sampai kita diazab dengan azab yang sangat panjang gara-gara lisan kita suka namimah. Dan orang yang kedua yang diazab di alam kuburnya, siapa dia? La yastatir inda baulihi. Kalau pipis tidak menutup diri di pinggir jalan, ditutupin pintu mobil, pernah? Ayo angkat tangan, ngaku pengen pipis, sepi. Apa yang harus kita lakukan kalau ada orang adu domba kepada kita? Nomor 1, la tusaddiquhu li'anna an-namam huwa fasiqun. Jangan dipercaya. Kenapa jangan dipercaya? Karena tukang namimah itu orang fasik. Tukang namimah orang apa? Fasik. Fasik itu apa? Fasik itu apa? Orang Islam tapi suka berbuat dosa. Itu namanya orang fasik. Nah, sekarang jangan dipercaya. Kenapa jangan dipercaya? Karena tukang namimah itu orang fasik. Sementara Allah ingatkan kepada kita, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik datang bawa berita, beritanya diapain? Diapain beritanya? Tabayyun. Apalagi urusannya rumah tangga panjenengan, rumah tangga antum. Jangan gampang percaya sama orang lain, karena orang itu tidak suka lihat rumah tangga anda bahagia. Yang kedua, kalau orangnya terlanjur masuk ke rumah, terlanjur namimah, terlanjur mengadu domba, apa? Dinasehati, mbak, solihah, mams, kalau sekarang kan yang keren panggilannya ya, apa? Umbel. Astagfirullah. Apa?
Biasa kan gitu. Ummu siapa? Ummu fulan, Ummu Ahmad. Keren kan? Hati-hati loh namimah itu sumber murkanya Allah. Namimah itu nolong setan untuk merusak hubungan suami istri. Namimah itu menjadikan Anda diazab di alam kubur. Loh, kamu nggak percaya? Bukan saya nggak percaya, tapi walaupun kamu benar menceritakan itu kepada saya, itu namanya adu domba. Panjenengan tak kasih cerita. Ceritanya begini. Kenal Imam Al-Hasan Al-Basri? Kenal enggak? Di mana kenalan? Kenal enggak? Tahu? Iya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Begini. Ada seorang murid biasa ngaji sama Imam Hasan Al-Basri. Kemudian ketika pengajian selesai, biasa kan murid-murid ini ya macem-macem ya. Bilang, "Imam, pengajian ente paling top. Dalilnya kuat. Kalimat-kalimatnya masuk ke dalam hati. Dan semuanya kalau omongan dari kamu itu enak didengerin. Tapi sayang, ini penyakit ini. Mesti. Jadi semua pujian kena tapi, rusak yang banyak itu gara-gara tapi ini. Main kamu bagus, tenagamu top, larimu kenceng, tapi alas geletek wis. Rusak kena tapi ini. Maka tapi ini mesti ngerusak. Masakan kamu enak, Dek. Pas. Angetnya pas. Jumlahnya pas. Nutrisinya pas. Tapi susah. Maka laki-laki ini ngomong kepada Imam Hasan Basri, ceramahnya bagus, dalilnya kuat, luar biasa, tapi Ustadz di tempat sebelah sana tidak pernah ceramah kecuali menjelek-jelekkan kamu. Wih, ini mau namimah salah alamat ini. Imam Hasan Basri mau di adu domba. Sukses enggak? Enggak. Karena kalau orang beriman, dia tidak akan rela hubungan baiknya dirusak oleh tukang adu domba. Imam Hasan Basri bilang begini, murid saya sini, coba dicek omongannya orang ini. Kalau dia bohong, berarti orang ini tukang fitnah, kasih hukuman buat dia. Kalau dia benar, tetap hukum dia. Muridnya kaget, loh ya apa ini? Benar dihukum, salah dihukum. Loh, terus tidak dihukumnya kapan? Tidak bisa hukum dia. Loh ya apa? Nyesel dia masuk, ditanya sama muridnya, walima nu'aqibuhu, kenapa kita hukum dia? Kalau dia tidak benar, artinya dia berdusta. Artinya apa? Berdusta. Dan tidak boleh duduk di majelis saya tukang bohong. Saya tidak mau hukum. Ya, kalau dia bohong gampang dihukum. Pertanyaannya, kalau dia benar, kenapa dihukum? Iya, kalaupun omongannya dia benar, artinya dia sedang melakukan apa? Namimah. Dia adu domba antara saya dengan ustadz di sebelah sana. Maka namimahnya juga patut dihukum. Nah, maka kalau ada orang namimah, nasihatin, tidak boleh, itu perbuatan dosa. Karena apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Barang siapa melihat kemungkaran, dirubah dengan apa? Kekuatan, kekuasaan. Kalau tidak bisa dengan lisan, nasihatin, Mbak jangan begitu, Mas jangan begitu, akhi, ukhti jangan begitu, itu dosa. Kalau tidak bisa dengan hati. Yang ketiga, kalau ada orang namimah, jangan dicintai. Kita ini salah faham. Ada orang cerita, suami kamu begini. Terima kasih mbak ya, kamu ini sahabat yang paling baik, kamu ini sahabat yang paling top. Tidak ada temanku yang lebih baik dibanding kamu. Setan dibaikin. Lah kok setan diapii, Bu? Ibu-ibu mulai melungker suwe-suwe hilang. Bu, ini pengajian buat panjenengan loh, Bu. Bu, coba kepalanya diangkat. Sudah hilang kepalanya. Alhamdulillah. Ini ketika ada orang mau namimah, malah dianggap sahabat. Sahabatku.
Setan kok dirangkul. Maka jangan mencintai pelaku namimah. Terus bagaimana? Benci dia karena perbuatannya. Kenapa begitu? Karena membenci pelaku namimah adalah benci karena siapa? Allah. Dan kalau Anda membenci karena Allah, dapat pahala apa tidak? Dapat. Maka tidak boleh mencintai pelaku namimah. Yang keempat, ini penting. Nomor 1, jangan dipercaya. Nomor 2, nasehatin supaya dia berhenti. Nomor 3, jangan cintai dia. Nomor 4, jangan langsung membenci orang yang diceritakan. Contoh begini, tahu ndak Ustadz Rifki? Tahu? Ustadz mana? Ustadz yang biasa ngisi di Alamin. Iya. Kenal. Kamu ngaji sama dia? Iya. Ndak salah pilih guru? Ndak. Loh, kamu ndak tahu? Ndak. Pengen tahu? Ndak. Selesai. Cuma sayangnya kita ini ketika dengar cerita seperti itu, Ustadz Rifki begini, langsung percaya. Betul. Salah pilih guru saya. Nah, kecepatan, terlalu tergesa. Jangan langsung percaya keburukan orang yang diceritakan. Kenapa? Karena orang yang fasik omongannya tidak patut dipercayai. Sekarang penutup, nanti kita jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Bagaimana cara mengobati namimah? Bagaimana cara mengobati namimah? Jadi biar ndak namimah gitu loh. Nomor 1, ibu-ibu perlu tulis. Bapak-bapak tidak usah tulis. Pak, tidak usah ditulis. Kenapa? Saya tahu karena bapak-bapak tidak ada yang bawa buku. Bukan karena pinter, ndak, podo ae. Karena kita lihat bapak-bapak tidak ada yang bawa buku, maka jangan ditulis. Ya, jadi nyuruh orang itu jangan menyuruh orang yang bikin hati kita susah. Tulis Pak ya, tulis. Tidak ada yang bawa buku kok suruh nulis. Garai mangkel. Jadi kalau kelihatan tidak bawa buku begini, jangan ditulis Pak ya. Itu nyenengin hati. Karena insya Allah nurut mereka. Ibu-ibu, panjenengan bawa buku Bu? Coba diangkat. Yang bawa buku dapat hadiah nasi 1 piring. Jangan khawatir, sebentar lagi. Begitu Pak Samsul ya. Sip. Ustadz kok dilawan. Maka nomor 1, bagaimana mengobati namimah untuk yang sudah terlanjur suka namimah. Nomor 1, annahu muta'arridun li sakhatillah wa maqtihi wa iqabih. Panjenengan perlu tahu bahwa namimah ini mendatangkan murka dari Allah. Sekarang pertanyaannya, panjenengan suka enggak dimurkai sama Allah? Suka dimurkai Allah? Tidak. Kalau tidak suka dimurkai Allah, berarti panjenengan boleh namimah apa tidak? Karena kalau panjenengan namimah, panjenengan dimurkai siapa? Allah. Karena kita ini kadang-kadang namimah kenapa? Kepingin disenengin temen, ya enggak? Sok belain. Coba bukan temen ana, enggak ana ceritain buat ente. Loh. Dia kepingin mendapatkan kecintaan dari teman tapi mengundang murka dari Allah. Nomor 2, mengingat ayat-ayat dan hadis-hadis tentang tercelanya perbuatan namimah. Ingat ayatnya bahwa namimah itu adalah perbuatannya orang-orang ahli neraka. Namimah itu bisikannya setan. Namimah itu menyebabkan azab kubur. Rasulullah mengatakan orang yang namimah tidak akan masuk surga. Yang ketiga, membayangkan besarnya keburukan karena namimah. Karena namimah Pak, rumah tangga bisa rusak. Guru dengan muridnya bisa bermusuhan. Orang yang tadinya mencintai bisa saling memusuhi. Maka kalau panjenengan kepingin terhindar dari namimah, bayangkan beratnya keburukan yang dimunculkan oleh namimah. Yang berikutnya yang keberapa? Yang keempat, perlu tahu bahwa apapun yang diucapkan oleh lisan kita itu dicatat siapa?
Dicatat siapa? Malaikat. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tercatat, Pak. Hati-hati, dihisab nanti di hari kiamat. Terakhir penutup, namimah itu mengintai keburukan orang lain. Artinya ketika Anda namimah, yang Anda ceritakan kebaikan atau keburukan? Coba dijawab. Namimah itu yang diceritakan kebaikan atau keburukan? Keburukan. Berarti panjenengan sedang bongkar aibnya orang lain. Dengerin hadisnya. Man tattaba'a aurata akhi. Barang siapa membongkar, mencari-cari aib saudaranya, apa yang dia dapatkan? Tattaba'allahu auratahu. Allah akan membongkar aibnya dia. Loh. Kalau Allah yang bongkar, Pak, ada yang tertutup apa tidak? Tidak ada yang tertutup. Ada telepon masuk? Namimah di dalam agama Islam adalah haram dan termasuk daripada dosa besar. Namimah artinya adalah mengadu domba. Mengadu domba. Mengadu domba maksudnya adalah memindahkan perkataan seseorang kepada orang lain agar dua orang ini bertengkar. Maka ini termasuk daripada namimah, yaitu mengadu domba. Ini termasuk dosa besar karena diancam siksa di dalam alam barzakh dan juga diancam tidak masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhul jannata namam, tidak masuk ke dalam surga orang yang suka mengadu domba. Maka pada saat itu seorang yang pernah melakukan namimah, maka dia minta halal kepada dua orang yang pernah dia adu domba tersebut.